Jadi materi kita untuk minggu ke-6 ini adalah pembayaran melalui internet. Minggu lalu kita sudah belajar tentang iklan ya, iklan lewat online ya, strategi periklanan online, bagaimana cara mengiklankan, seperti ada yang pakai banner ya, kemudian bannernya di exchange, ditukar sama perusahaan lain, ada banner swapping ya yang ditukar oleh beberapa perusahaan. Kemudian selain banner juga ada yang modalnya seperti web ya, web yang isinya memang khusus buat iklan, classified ads, kemudian ada iklan yang modelnya seperti pop up gitu ya. Seringkali kalau di aplikasi itu ada iklan dari produk lain yang keluar di HP kita ya, seperti itu. Kemudian ada juga iklan-iklan yang bentuknya interaktif, misalkan dalam bentuk game, kemudian dalam bentuk video dan lain-lain ya. Jadi kalau kita mengiklankan secara online itu kita bisa menggunakan berbagai macam model ya, baik teks, audio, visual, ataupun gabungan semuanya, lebih beragam ya. Kemudian untuk iklannya juga mungkin kalian sedikit ingat ya, ada yang iklan untuk informasi ya, untuk memberitahu produk baru, kemudian untuk mengajak ya, persuasif, agar orang-orang membeli produk kita dengan menawarkan keunggulan-keunggulan tertentu. Kemudian juga ada iklan yang tujuannya untuk menambah nilai ya, kalau ada produk baru, contohnya, atau ada varian baru ya. Kemudian juga ada yang untuk apa ya, yang kemarin itu aktivitas ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu yang materi minggu lalu. Jadi materi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang pembayaran melalui online ya, lewat internet. Jadi tidak sama dengan pembayaran yang biasanya ya. Kalau misalkan kita di toko konvensional bayar langsung kita kasih uang ya kan, uangnya langsung bisa diterima oleh yang berjualan. Tetapi ketika kita membayar secara online ya, kan kita harus biasanya mungkin lewat ATM atau mungkin lewat mobile banking gitu kan. Ada beberapa tahap tertentu dan tidak bisa langsung nyampe saat itu juga, butuh waktu beberapa menit atau beberapa detik baru bisa sampai ke yang jualan ya. Nah, serta kalau kita lewat internet itu melewati internet ya kan, jadi kan ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita membayar lewat internet, yang paling penting adalah kita menjaga kerahasiaan ya. Kita harus tahu apa sih kodenya ya kan, kita biasanya pakai password, passwordnya harus disimpan biar nggak ketahuan orang. Kemudian mungkin ada kode tertentu, kode verifikasi ya. Jadi kita harus menyediakan, kalau kita mau menyediakan pembayaran di internet, kita juga harus menyediakan tingkat kerahasiaannya ya, agar pembeli ataupun orang yang mau membayar itu bisa merasa aman melakukan pembayaran lewat internet. Yang kedua adalah keutuhan ya. Jadi kan kita kan kalau membayar lewat internet itu nggak bisa langsung nyampe gitu ya, dari penjual pembeli dulu, kemudian melewati jaringan internet yang agak panjang, terus baru nyampe penjual. Nah, ketika kita bayar ya, itu misalkan 100.000, harusnya nyampe penjualnya juga 100.000. Jadi setiap transaksi waktu kita salurkan itu tidak boleh ada perubahan ya. Kalau keutuhan itu maksudnya seperti itu, tidak boleh ada sesuatu yang berubah. Kalau bayarnya 100.000 ya hasilnya 100.000. Kalau yang bayar atas nama Zulfi gitu ya, nyampainya juga harus atas nama Zulfi ya, harus sama. Kemudian ada yang namanya keabsahan ya. Pihak yang melakukan transaksi itu merupakan pelanggan sah. Misalkan saya mau bayar lewat ATM, apakah mungkin saya bayar tanpa saya punya kartu ATM? Pasti nggak mungkin ya, saya pasti harus punya kartu debit itu ya, kartu ATM-nya. Nah, ketika saya punya kartu, pasti saya sudah mendaftarkan diri saya ke bank.
Sehingga kalau kita mau bayar lewat internet, memang kita harus menjadi pelanggan yang sah dulu. Data kita harus tercatat dengan baik. Begitu juga misalkan kita mau pakai OVO atau mungkin pakai GoPay ya, data kita pasti juga sudah tercatat, nomor HP, nama lengkap, kemudian email ya. Jadi memang untuk bertransaksi lewat internet ya, harus orang yang sudah terdaftar pelanggan yang sah. Kemudian yang bisa memproses transaksinya juga harus pihak yang berwenang, seperti bank ya kan. Bank kan pasti pihak berwenang, punya izin dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, kalau dia boleh membuka suatu bank. Atau seperti GoPay, OVO gitu, pasti mereka juga sudah punya izin dari OJK ya, karena memang harus disetujui dulu oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran. Begitu juga misalkan kita pakai platform luar ya, misalkan PayPal gitu kan, itu juga sudah harus diterima oleh pihak Indonesia ya kan. Kemarin mungkin sempat yang ada di berita itu apa ya, TikTok atau apa gitu ya, kalau nggak salah ya, punya P tertentu ya kan, itu sempat tidak diperbolehkan, tidak diizinkan karena memang mereka tidak punya izin dari pemerintah Indonesia. Berapa kali memang ada yang seperti itu, sampai akhirnya ya sudah, mereka nggak boleh beroperasi lagi. Kemudian yang keempat adalah ketika kita melakukan transaksi ya, itu harus ada buktinya, bukti yang nyata. Misalkan kalau kita mau transfer biasanya ada bukti transfer ya kan, atau kalau misalkan kita melakukan pembayaran itu akan keluar kode pembayaran. Nah, seperti itu juga harus disediakan. Kenapa? Kalau misalkan kita melakukan pembayaran dalam jumlah besar ya kan, kemudian ternyata ada masalah dalam pembayaran itu, kita bisa punya bukti. Jadi dalam pembayaran di internet juga harus ada bukti yang tidak dapat disangkal pada saat terjadi perselisihan. Itu. Ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Untuk syarat-syaratnya tadi? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, selanjutnya untuk membayar pakai elektronik atau pakai internet ya, itu ada banyak sistem ya. Ini mungkin sekarang sudah semakin berkembang ya, cuma ini kita menulis 5 ya. Yang pertama adalah credit card ya, atau kartu kredit ya. Biasanya kalau kartu kredit pasti ada kartunya ya kan, ada kartunya bentuknya plastik, ada nomor serinya, ada nama pemiliknya atau ada nomornya ya. Kemudian di dalamnya ada strip magnetik ya, di mana strip magnetik itu berguna untuk membaca identitas kartu. Jadi siapa yang punya tadi ya, kemudian saldonya berapa atau mungkin tagihannya berapa ya. Kalau kredit kan biasanya kita membayar di terakhir ya. Jadi kalau pakai kredit card itu kita bayar dulu pakai kartu kredit, tetapi yang memberikan uang bukan langsung dari rekening kita ya kan, tapi menggunakan bank. Jadi banknya nanti yang akan membayar atas nama pelanggan kartu kredit. Kemudian pelanggannya diberi jarak waktu untuk membayarkan tagihan tadi ya. Jadi kalau kartu kredit kan semacam utang dulu gitu ya. Kita utang dulu ke bank, nanti tagihannya berapa baru kita bayar ke bank. Seperti itu. Jadi kalau kartu kredit biasanya secara bulanan, entah akhir bulan, entah awal bulan, nanti kita akan diminta tagihannya. Jadi walaupun kartunya di rekening kita kosong ya, nggak ada saldo sama sekali, kita masih bisa melakukan transaksi menggunakan kartu kredit. Nah, ini kartu kredit banyak ya, kebanyakan ya dari bank biasanya mereka yang boleh menerbitkan kartu kredit. Ada juga kartu kredit digital, Kredivo, ini bisa dipakai juga di Indonesia. Ya, dia juga berarti sudah punya izin juga ya dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan kartu kredit. Nah, ini yang kedua adalah kartu debit ya.
sama persis sebenarnya bentuknya dengan kartu kredit. Biasanya kita akan dapat kartu debit kalau kita bikin rekening di bank, ya kan pasti dapat. Mungkin ada beberapa seperti BCA gitu yang oh enggak sih, semua pasti ngasih sih ya kalau kartunya. Kalau buku rekening mungkin ada yang nggak ngasih, tapi kalau kartu debit pasti biasanya semua ngasih, karena kartu debit ini biasanya fungsinya jadi satu sama ATM ya. Nah, kalau kartu debit ini kita juga sama sih kayak kartu kredit, harus daftar dulu ke banknya. Tetapi kalau kartu debit kita harus punya saldo di rekening kita. Ketika kita saldonya kurang, otomatis pasti ya tidak akan bisa melakukan transaksi ya. Jadi transaksinya hanya bisa dilakukan ketika kita punya saldo di kartu kita atau di rekening kita. Jadi tadi itu cara yang pertama kita pakai kartu ya. Kartu biasanya kalau kita bertransaksi mungkin ada digesek dulu ya sama pegawainya. Kemudian ada juga yang paling banyak, mungkin pasti semua kalian sudah pernah melakukan electronic transfer ya. Jadi transfer antar bank ataupun di bank yang sama ya, bisa lewat ATM biasanya ya, atau mungkin pakai mobile banking atau pakai internet banking. Jadi kalau pakai ATM ya pasti harus pakai mesin ATM. Kita masukkan kartu kita ke mesin ATM, uangnya berapa kita masukkan rekening yang ingin kita transfer. Kita pasti semua sudah tahu caranya seperti itu. Kemudian mobile banking, biasanya kalau mobile banking itu ada aplikasinya sendiri ya, aplikasi mobilenya. Sedangkan kalau internet banking tidak harus pakai aplikasi, jadi bisa lewat web ya kan, tapi kita harus punya token, seringkali seperti itu. Nah, sekarang yang lagi banyak dipakai ya adalah e-money ya, e-money sama e-wallet ya. Jadi kalau e-money itu biasanya bentuknya juga ada kartunya. Biasanya kalau e-money ada kartunya. Jadi dia digunakan untuk membayar, tetapi kartu ini harus kita isi dulu. Beda kalau sama kartu debit tadi ya. Kalau kartu debit kan seperti kartu ATM itu rekeningnya di bank 1 juta, berarti saldo saya juga 1 juta. Tapi kalau e-money harus kita isi dulu. Walaupun rekening saya di bank 1 juta, kalau e-money-nya nggak saya isi saldo, ya berarti dia kosong ya. Jadi harus kita isi saldo dulu sebelum kita pakai. Mungkin kalau kalian sering ke Indomaret gitu ya, atau ke Alfamaret ditanyakan punya membership gitu kan, ya biasanya mereka membershipnya itu modelnya pakai e-money. Ya. Jadi ada e-money-nya juga yang bisa dipakai. Nah, kalau di e-money ini biasanya ada teknologi yang namanya NFC ya, tentang hal ini dipakai. Jadi kartunya itu bisa dibaca ya dengan pembaca NFC. Jadi pembaca NFC itu sekarang sudah ada kan di HP-HP. Jadi kita bisa menempelkan saja kartunya, kemudian nanti informasi tentang kartu itu akan keluar. Mulai dari saldonya berapa, sudah dipakai berapa gitu ya, biasanya bisa keluar. Yang saat ini banyak dipakai ya e-money ini biasanya untuk kartu tol ya. Kalian juga sudah pernah lihat semua yang modelnya tol card ini ya. Jadi kalau kita mau bayar tol sekarang kan nggak boleh ya bayar pakai uang, harus pakai e-money. Jadi kartunya kita beli dulu ya. Kita beli dulu, boleh dari bank atau mungkin kayak Indomaret, Alfamart itu juga punya. Terus kita isi kita isi saldo, baru bisa kita pakai. Nah, ada sedikit beda antara e-wallet sama e-money ya. Jadi kalau e-money tadi ada kartunya, ya kan? Kalau e-wallet itu nggak ada kartunya. Tapi keduanya ini sama-sama harus kita isi saldo. Ya, terserah isi saldonya lewat mana aja, boleh lewat bank. Mungkin kalau e-money itu bisa lewat kasir Indomaret gitu ya, atau bisa lewat transfer. Nah, e-wallet juga sama. E-wallet kita ngisinya juga bisa lewat transfer atau mungkin kalau OVO atau GoPay gitu bisa lewat
Gojeknya ya, lewat itunya. Nah, seperti itu. Bedanya adalah kalau e-wallet tadi tidak ada kartunya dan kita untuk mengaksesnya kita butuh aplikasi. Ya. Jadi kalau misalnya kayak OVO gitu kan ada aplikasinya sendiri, OVO, Dana juga, GoPay, GoFood. Harus ada aplikasinya. Sedangkan kalau e-money tadi kita cukup pakai NFC untuk membaca datanya. Jadi ini sedikit perbedaan ya antara e-wallet sama e-money. Jangan sampai tertukar ya. Kalau e-money pasti ada kartunya, kalau e-wallet kita cukup mempunyai aplikasinya. Dan kita juga kalau mau pakai e-wallet pasti harus terkoneksi dengan server. Ya harus nyambung internet, karena kalau internetnya nggak nyambung ya nggak mungkin bisa kita pakai. Dari tadi ada 5 macam pembayaran di internet, lewat internet ya, yang sering kita pakai. Nah, ada juga mekanisme yang namanya payment gateway. Ya, jadi ini bukan untuk membayar ya, kalau payment gateway. Payment gateway, kalau kalian artikan ya, gateway itu kan seperti jembatan gitu ya. Jadi payment gateway itu penghubung antara aplikasi e-commerce dengan otorisasi kartu kredit, kartu debit, ataupun tadi e-money, ataupun e-wallet. Ya. Jadi waktu kita melakukan transaksi di e-commerce ya biasanya itu tidak langsung ngambil ke bank, tetapi sebenarnya di situ ada suatu mekanisme tertentu, ada suatu perusahaan tertentu yang mengatur jalannya ke transaksi keuangan antara satu e-commerce dengan bank. Itu namanya payment gateway. Jadi di sini sudah tertulis ya cara kerjanya. Kita beli dulu produknya di e-commerce ya. Kemudian transaksinya itu nanti dikasih tahu dulu ke payment gateway. Kemudian baru payment gateway yang memproses ke bank. Jadi nggak bisa langsung misalkan dari Shopee gitu ya. Walaupun mungkin kalian nggak tahu ya, nggak kelihatan gitu kalau dari sisi pelanggan itu sebenarnya nggak bisa dari Shopee itu langsung akses ke bank. Tapi harus ada memang perusahaan atau badan tertentu yang bisa melakukan akses langsung ke bank, yaitu payment gateway. Jadi prosesornya nanti meneruskan informasi ke bank. Ini misalkan pakai kartu debit atau kartu kredit ya. Nanti dia tuh ngasih tahu, oh ini kartunya itu modelnya Mastercard atau Visa. Berarti nanti cara bayarnya bagaimana, kemudian nanti misalnya ada pajaknya seberapa, atau ada biaya adminnya berapa, ya kan? Itu jadi payment gateway semua yang melakukan. Kalau sudah nyampe bank, banknya sudah tahu informasi itu, ya, baru bank akan menerima permintaan, ya, akan memproses dan mengirimkan balasan. Jadi dia membalas, oh jadi oke, kalau ada transaksi segini pakai kartu ini, oke akan saya proses gitu ya kalanya bank. Terus setelah itu bank mengirim lagi datanya, baik ini sudah saya ambil uangnya, saya sudah transferkan ke ke e-commerce-nya atau gimana gitu ya. Jadi informasi itu nanti diberikan lagi ke payment gateway. Baru nanti payment gateway ngasih tahu ke e-commerce-nya sudah ada informasi transaksinya sudah selesai atau sudah dibayar. Seperti itu. Jadi ada payment gateway biasanya yang berperan di dalamnya ya. Ada banyak sebenarnya payment gateway di Indonesia, ada FinPay, ePayMo, Veritrans, WinPay, Doku, Kaspai. Jadi semua ini mereka bukan yang langsung menyediakan seperti e-wallet tadi ya, tidak langsung menyediakan keuangan, tapi mereka hanya sebagai perantara antara penyedia jasa keuangan tadi dengan e-commerce. Nah, karena dalam pembayaran secara online ini keamanan itu memang sangat dipentingkan ya, nomor satu ya, karena mana ada orang mau data-data pembayarannya diketahui oleh orang lain, kan nggak mau kan ya, karena berbahaya sekali memang kalau misalkan orangnya sudah tahu passwordnya dari kartu kita, ya kan bisa jadi nanti saldonya kekuras atau bagaimana. Makanya dalam
pembayaran secara online ya, kita punya banyak apa namanya tahap keamanan. Ya. Jadi ada banyak tahap keamanan. Nah ini contohnya perlindungan yang ada ya. Jadi ada AVS, Address Verification System, rincian tagihan pelanggan diperiksa terhadap alamat kartu yang terdaftar. Jadi ini memverifikasi apakah betul yang bayar itu memang ada akunnya. Kalau misalkan pakai seperti OVO gitu ya, atau mungkin memang kartu yang dipakai untuk bayar, kartu debitnya ini memang terdaftar di bank tertentu. Itu untuk address verification system, untuk memastikan memang ada beneran yang melakukan pembayaran, bukan pakai rekening palsu atau mungkin pakai akun palsu ya. Kemudian ada juga yang namanya card security code. Pelanggan diminta untuk memasukkan 3 digit terakhir pada bagian belakang kartu debit atau kredit. Nah, biasanya ini kalau kita bayar pakai debit gitu ya, nanti kayak orang yang di Indomaret ataupun yang di tempat kita beli itu biasanya pinjam kartu kredit kita memasukkan angka-angka atau memasukkan digit ya pada kartu kredit atau kartu debit kita. Itu juga untuk keamanan kartunya. Jadi itu namanya card security code. Kemudian ada yang namanya 3D secure. Ini yang paling dekat dengan kita ya. Kalau 3D secure itu beneran yang melakukan itu memang pelanggannya. Jadi password. Ketika kita biasanya kartu debitnya udah digesek gitu kan, kita pasti harus memasukkan passwordnya. Jadi 3D secure di situ. Selain itu, ini ada beberapa tingkat keamanan yang sempat saya bicarakan tadi ya. Ada yang namanya Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS, standar keamanan kartu pembayaran. Nah, jadi ketika kita punya kartu debit itu ya atau kartu kredit, sebenarnya semua data yang ada itu datanya terenkripsi. Mungkin kalian ingat mata kuliah apa ya? Keamanan jaringan mungkin ya. Di situ ada tentang enkripsi, yaitu data-datanya itu dikodekan, atau mungkin kalau di basis data itu biasanya ada MD5 gitu kan, passwordnya dikodekan biar tidak bisa dibaca secara langsung. Nah, ini contohnya ya, misalkan huruf A diganti jadi G, huruf H diganti jadi N. Yang misalkan password kalian adalah rumah, tapi disimpannya nanti sebagai XASGN seperti itu. Jadi di keamanan kartu ya, di keamanan kartu biasanya seperti itu, semua data yang kita simpan itu akan dienkripsi. Tidak hanya data password saja, bisa jadi data seperti nomor telepon, data email dan lain-lain itu akan lebih aman juga bisa disimpan seperti itu. Kemudian keamanan yang selanjutnya ya, tadi di bentuk kartunya ya, yang selanjutnya adalah SSL, Secure Socket Layer. Mungkin kalian di keamanan jaringan atau apa ya, ya mungkin ya di jaringan komputer, mungkin ya ada mata kuliah tentang OSI layer ya kan, ada OSI layer, ada namanya transport layer. Nah di situ juga ada keamanannya untuk pembayaran ya. Itu di sini kita namakan SSL. Jadi SSL ini untuk membangun link yang dienkripsi antara server dan klien, antara website dan browser. Misalkan saya mengakses e-banking ya, internet banking. Saya mengakses internet banking kan biasanya pakai browser ya. Nah, tapi internet banking atau website yang saya akses untuk internet banking ini pasti mereka menyediakan SSL. Jadi data-data yang saya akses itu tidak bisa disimpan oleh browser atau mungkin lebih aman untuk login dan lain-lain itu nanti akan dikodekan ya. Jadi data-data kita akan lebih aman kalau kita mengaksesnya ke website yang sudah menyediakan SSL. Biasanya kalau kita pakai SSL ini atau websitenya sudah pakai SSL, itu dia akan menuliskan HTTPS. Jadi SSL ini biasanya kebanyakan taruh di browsernya ya.
browser kita bisa lihat, kemudian websitenya juga. Ada beberapa jenis ya, ada domain validate SSL ya, SSL yang tingkatannya paling rendah sebenarnya keamanannya, dia digunakan untuk bisnis berkembang dan bukan untuk e-commerce, jadi mungkin untuk bisnis yang masih dalam pengembangan, masih kecil. Biasanya sudah ada HTTPS-nya di URL di browser, kalau kita mengakses sudah keluar HTTPS. Jadi memang sebenarnya ini nggak hanya untuk keuangan saja ya, banyak juga website yang juga menyediakan SSL waktu kita mengakses. Misalkan forum-forum ataupun mungkin web tertentu seperti sosial media gitu ya, biasanya dia juga pakai SSL untuk menyimpan akun pelanggan, datanya, passwordnya, dan lain-lain. Kemudian organization validated SSL. Jadi ini atasnya lagi ya, atasnya domain SSL. Harus mendaftar dulu, ada informasi tentang bisnisnya, lokasinya, legal lainnya, misalkan sudah ada CV-nya atau PT-nya, seperti itu ya. Jadi SSL yang UV di Organization Validated ini akan lebih aman daripada SSL yang domain validate, karena memang sudah dicek seperti bisnisnya memang sudah ada, harus punya surat-surat tertentu baru bisa dibikinkan OVSSL. Nah, yang paling atas adalah Extended Validated SSL, tingkat tinggi ya. Biasanya ini banyak dipakai e-commerce ya, jadi untuk transaksi keuangan tadi lebih aman, atau mungkin juga e-banking ya, internet banking, itu juga biasanya pakai SSL, karena memang benar-benar untuk keuangan. Sebaiknya kalau e-commerce ya pakainya yang EVXSL ini ya. Jadi dia harus memverifikasi kepemilikan domain dengan beberapa dokumen legal. Nah, ini ada badan terpercayanya, harus PT, CV, atau mungkin memang perusahaan negara. Oke, kemudian ada juga yang namanya Secure Electronic Transaction. Sistem belanja elektronik di mana pembayarannya dengan kartu bank, meliputi spesifikasi protokol infrastruktur yang mendukung pembayaran tersebut. Ya, kalau misalkan yang SSL tadi ini kebanyakan pembayarannya kita aksesnya lewat browser ya, seperti e-commerce gitu kan, kita masukkan kita mau bayar pakai apa, itu kan pakai browser ataupun pakai mobile. Kalau SET ini biasanya kita pakai kartu ya. Jadi ini juga keamanan yang lain dari kartu ya. Dari kartu mirip-mirip dengan PCI tadi. Kalau PCI tapi yang ada di kartunya, kalau SET ini transaksi ketika kita melakukan pengiriman data dari kartunya ke bank. Jadi ini dari kartunya, kemudian kita order kan ke merchant, misalkan Indomaret gitu ya. Kemudian dari alatnya Indomaret itu dia melakukan otorisasi dulu ke merchantnya, bisa jadi juga langsung ke issuer banknya ya. Langsung ke bank, kemudian dikonfirmasi, baru kembali lagi ke pemilik kartu. Jadi di semua tahap ini semua ada otorisasi dan konfirmasi, di mana otorisasi dan konfirmasi ini juga ada enkripsi atau ada tahap-tahap keamanan juga yang dilakukan seperti itu. Jadi ini untuk melakukan dari satu ke yang lain ini ada yang namanya sertifikat digital. Jadi kita bayangkan di situ ada kode-kode tertentu yang dikirim ya, tidak hanya sekedar ngirim data bayar berapa, tapi memang ada kode-kode yang untuk membuktikan kalau memang transaksi itu benar-benar dilakukan dan memang oleh orang yang berwenang ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, nanti bisa kalian cari sendiri ya untuk yang lebih dalam ya.